Adara itu jodoh Dennis atau bukan? Saya nggak tahu. Ustadz, siapa yang bisa merubah takdir itu, Ustadz? Ustadz, bantuin aku, Ustadz. Jodohkan aku sama Adara, Ustadz. Ya, Ustadz, deh. Hanya satu. Yang bisa merubah takdir dari Allah itu adalah dengan doa. Sebagaimana sebuah keterangan yang menyatakan kata Nabi, tidak ada yang bisa merubah takdir seseorang kecuali dengan doa. Ad-du'a'u Tante, aku juga khawatir sama Denis. Tapi aku juga masih belum bisa janji untuk ngelepasin Adara untuk Denis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah salat kita pada hari ini itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, juga jamaah yang dirahmati oleh Allah, hidup kita di alam dunia ini itu hanya tinggal menjalankan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ketika kita hidup di alam dunia ini hanya menjalankan dari takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak hanya dengan itu. Allah Subhanahu wa taala membekali kita dengan 3 potensi. Potensi yang pertama, Allah berikan kepada kita hati. Potensi yang kedua, Allah berikan kepada kita itu akal. Potensi yang ketiga, Allah berikan kepada kita itu panca indera. Untuk apa itu semua? Untuk merubah dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai orang yang beriman diwajibkan mempercayai, beriman kepada takdir, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk menjalankan dari takdir Allah, maka tidak boleh bagi kita berfrustasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tai'asu mir rahillah." Dan lanjutan al-ayah yang artinya, janganlah kalian berputus asa dengan rahmat Allah. Karena orang yang berputus asa dengan rahmat Allah itulah orang-orang yang sesat. Maka orang-orang yang galau itu adalah harus dipercayakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, rubah dengan kemampuan yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kajian kita, tausiah saya ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, apa gue termasuk orang yang sesat ya? Nggak boleh sedih dong mukanya. Andin, kamu kan yang paling besar. Jadi kamu harus ngejagain adik-adik kamu ya. Iya, Kak. Kak Dara nanti balik lagi kan? Pasti balik lagi kok. Kak Dara sama Om Rama pasti akan balik lagi ke sini. Kak Dara, kapan kita boleh main ke kampung halaman Kakak Dara? Boleh Kak sayang, tapi nggak bisa saat ini ya. Karena saat ini Kak Dara sama Om Rama mau mencari Om Dengis dulu. Kapan, Kak? Halo, selamat pagi Rama. Iya, Pak Sandi. Ada yang bisa saya bantu? Bagaimana? Bisa datang ke kantor untuk kita bicarakan mengenai detail proyek properti kita? Oh, sebentar, Pak. Dara, ini Pak Sandi nyuruh aku ke kantor. Aku batalin aja kali ya. Jangan. Kamu nggak boleh ngebatalin. Pokoknya kamu harus tetap ketemu sama Pak Sandi. Biar bagaimanapun juga Pak Sandi kan udah jadi pemilik saham di perusahaan kamu. Iya, tapi
Gak apa-apa, aku tuh bisa sendirian kok. Lagi pula ada untungnya juga kalau kamu gak ikut, kamu bisa jaga anak-anak. Halo? Iya Pak, baik Pak. Saya segera ke sana Pak. Ya sekarang. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Iya Pak. Yuk. Ya udah kalau gitu kakak Dara pamit ya. Iya kak, hati-hati ya kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Hati-hati ya Hati-hati kak ya. Dara. Waduh, masa aku termasuk orang sesat? Aku harus tanya sama itu Ustadz. Soalnya aku udah bingung mau ngapain lagi nih sekarang. Orang stres kali. Ih, udah ngomong gitu. Ya bener tuh, kita samperin yuk. Yuk, ayo. Kang, kok salam kami gak dijawab? Makan lalap, mau dong lapar. Baginya. Ini emang mau stres. Asli. Adara? Lu kenal sama Adara? Gak jadi kawin. Kang, kita emang nggak tahu masalahnya. Tapi yang sabar aja ya Kang. Jadi saya sudah membaca dan mempelajari file-file ini dan saya rasa ada baiknya kalau lebih cepat kita bisa merealisasikan proyek properti ini lebih baik sebelum orang lain mendahului kita. Ini ide-idenya sangat cemerlang. Iya sih Pak, cuman saya benar-benar butuh bantuan bimbingan dari Bapak loh. Itu udah pasti. Cuman saya yakin kamu pasti bisa menghandle semuanya dengan baik. Tapi saya tetap akan membantu kamu. Saya akan menyediakan salah satu perusahaan interior design dan juga arsitek terbaik saya untuk membantu kamu. Kalau gitu terima kasih Pak. Dan insya Allah saya juga nggak akan pernah ngecewain Bapak. Saya yakin kamu tidak akan mengecewakan saya. Amin. Ya, halo Pak. Maya, tolong kamu bantuin Rama ya dengan proyek properti yang Papa sudah berikan sama dia. Ya, jadi aku kerja sama bareng Rama. Iya. Tapi ingat satu hal. Papa minta supaya kamu tetap profesional. Jangan sampai kebawa urusan pribadi dengan Rama, ya. Tolong jangan kecewakan Papa. Iya, Pak, pastinya. Terima kasih. Sebentar lagi Rama bakal jadi milik aku. Dan akan selamanya jadi bersama aku. Semoga aja Dennis teh beneran ada di kampung. Jadi aku bisa ketemu sama dia dan ngasih dia semangat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Nak, Kamu bisa pulang sebentar nggak? Bu, Dara kan mau nyusul Denny sekarang. iya, Ibu teh tahu kamu mau nyusul Dennis ke kampung. Tapi maksud Ibu, sebelum kamu berangkat, kamu teh pulang dulu sebentar aja. Ibu mau ngomong sama kamu. Iya deh, Bu. Ibu tuh sebenarnya gimana sih? Kalau memang ada yang mau diomongin, kenapa nggak semalam aja diomongin sama ibu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kan Ustadz yang tadi tausiah di masjid. Kebetulan ada di sini, aku mau nanya-nanya sama dia. Siapa dia? Kayaknya orang stres deh Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Dari tadi kita ajakin ngomong malah gak nyambung tuh. Malah nangis-nangis sambil manggil orang yang namanya Adara Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Perkenalkan, Denis. Nama saya Ustadz Rustandi. Itu kan lagi. Ustadz Rustandi. Sorry Ustadz, sorry. Bentar, saya pakai alat bantu dulu, bentar. Denis. Ustadz Rustandi. Rustandi. Iya. Sip. Ustadz Rustandi. Iya nih Ustadz nih, sebetulnya saya mau nanya sama Ustadz. Apa saya ini termasuk orang yang sesat dan putus asa Ustadz? Putus asa? Bagaimana ceritanya? Aku ini udah berusaha Ustadz. Aku udah ikhtiar untuk mendapatkan cintanya Adara. Tapi aku selalu gagal. Aku menikah aja gagal sampai 3 kali Ustadz. Aku harus gimana ini? Ini masalahnya masalah perasaan. Terkadang perasaan itu bisa membutakan jiwa kita. Namun kuncinya itu adalah sabar. Kata Nabi, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Dan begitu juga ada hadis qudsi yang menyatakan, hambaku yang mukmin yang bersabar dengan bertawakal kepadaku, ketika kekasihnya itu aku ambil atau dia meninggal dunia, maka tidak ada balasan yang lebih layak bagi seorang mukmin itu kecuali balasannya adalah surga. Ustadz, Adara itu belum mati Ustadz, dia masih hidup. Bang, gini, maksudnya Saudara Denis harus bersabar. Kalau Adara itu memang bukan jodohnya, itu harus bersabar. Ya Allah, kok tega banget sih sama aku? Kenapa Allah gak jodohin aku sama Adara Ustadz? Denis nggak boleh berputus asa. Apalagi Adara masih hidup, belum meninggal dunia kan? Maka terus berjuang dan berusaha apa yang Denis harapkan saat ini, dan Allah akan menilai dari perjuangan kita. Berarti aku masih bisa punya jodoh sama Adara Ustadz? Ya wallahu alam, saya nggak tahu Adara itu jodoh Denis atau bukan, saya nggak tahu. Ustadz, siapa yang bisa merubah takdir itu Ustadz? Ustadz bantuin aku Ustadz, jodohkan aku sama Adara Ustadz. Ya Ustadz deh. Hanya satu yang bisa merubah takdir dari Allah itu adalah dengan doa. Sebagaimana sebuah keterangan yang menyatakan, kata Nabi, tidak ada yang bisa merubah takdir seseorang kecuali dengan doa. Ad-du'a'u silahul mu'mini. Sebelum kamu nyusul si Denis ke kampung, apa nggak mendingan kita tunggu dia di sini aja? Siapa tahu dia pulang. Jadi kamu nggak perlu ke sana. Iya sih Bu, cuma Dara tuh cuma ngerasa nggak tenang Bu. Dara tuh mikirin Denis, karena Dara tuh nggak mau kalau sampai Denis itu bisa nekat dan akhirnya malah bertindak bodoh. Nah, Abah setuju. Tapi bukan berarti kamu membiarkan diri kamu sendiri berbuat yang bodoh. Coba sekarang kamu bayangkan, Dara, kalau kamu pergi ke kampung mencari Denis dan kemudian tidak ada, itu bukan berarti buang-buang waktu kan? Enggak, Dara. Bukan begitu maksudnya. Ya, kamu gak usah dengerin Abah. Tapi maksud Ibu, kalau kamu pergi, terus yang ngurus warung siapa? Yang ngurus orderan siapa? Yang nganterin siapa? Kan kasihan teman kamu tuh si siapa? Oki. Nah, si Oki ngurus sendiri. Apa nggak mendingan kamu tunggu di sini aja sambil kamu nunggu warung?